ternyata kita ketemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu online. Terbukti hari ini kita boleh bersama-sama hadir, kita boleh duduk manis bersama, menyapa satu dengan yang lain. Ada bapak ibu, mama papa, mungkin ada nenek dan kakek, bisa juga om yang mendampingi. Coba kasih salam dong sama sebelah-sebelahnya. Oke, bagus sekali. Nah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Anak-anakku sikapnya berdoa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Anak-anakku, kita akan lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita akan bersama-sama berdoa mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau telah memimpin kami, menolong kami sepanjang malam. Tuhan memberkati istirahat kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini dan kami akan bersama-sama memulai kebaktian online. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami teringat akan teman-teman kami yang saat ini ada yang sakit. Tuhan berkati, berikan kesembuhan. Berkati lain waktu boleh kumpul bersama kami di dalam ibadah seperti ini, karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kesusahan. Berkati Tuhan, berikan penghiburan. Tuhan akan memberkati mereka, mengasihi mereka, sehingga mereka boleh bersukacita karena Engkau. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya dan bekerja di dalam ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dengan menaikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Masih ingat anak-anakku? Semua bangkit berdiri, kita akan naikkan Mars Sekolah Minggu. Berbakti kepada ayah ibu, bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira.
dan sesamaku. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Ya, anak-anakku yang luar biasa, kita itu istimewa loh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita itu sungguh berharga. Kita itu tidak dibeli dengan emas dan perak, tetapi dengan apa? Dengan darah Yesus. Kita akan naikkan pujian, aku istimewa. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab menyatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Tuhan Yesus. Ku berharga. Alkitab menyatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ya, luar biasa, kita memang istimewa. Anak-anakku, kita itu kan sudah sangat istimewa di hadapan Tuhan. Marilah kita sekarang dengarkan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang manis untuk membuka hati kita, sehingga firman, cerita yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kita bisa masuk di dalam hati kita, terlebih kita bisa melakukannya. Kita akan naikkan pujian Roh Kudus yang manis. pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, Umi mendengar dan melakukannya
manis. Kita akan bersama-sama tunduk kepala sekali lagi. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya Allahku, ya Roh Kudus, kami bersyukur karena kemurahan-Mu, Engkau memberikan kebahagiaan dan sukacita kepada anak-anak-Mu semua. Walaupun kami tidak ketemu satu dengan yang lain, walaupun kami hanya mengikuti ibadah online, tetapi sukacita-Mu selalu penuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu berkati dengan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan. Roh Kudus yang manis, penuhi kehidupan kami anak-anak-Mu sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku semuanya, jumpa lagi dengan Bu Yuli ya hari ini. Nah tadi kita sudah bernyanyi, bersukacita dan memuji Tuhan. Di situ ada pujian bahwa kita adalah anak-anak yang istimewa, anak-anak Tuhan yang manis. Nah hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan yang diambil dari perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 18. Nah, di sana judulnya berkat dari hikmat. Nah, Bu Yuli beri kesempatan kepada kelas besar, anak-anak di kelas besar, anak-anak di kelas kecil untuk menyiapkan Alkitabnya ya. Nanti kita sama-sama membaca bersama-sama dengan Bu Yuli, adik-adik di rumah dan Bu Yuli di sini. Untuk anak-anak yang ada di kelas balita, boleh dibantu orang-orang dewasa di rumah untuk bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Oke, sudah ketemu? Ya, nah kita mulai ya. Dari perjanjian lama, kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 18. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya,
di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian anak-anakku, kita sekalian sudah membaca bagaimana Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa, di mana pada saat kita menjadi anak-anak yang manis, anak-anak istimewa, anak-anak yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Silahkan anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Andreas. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong. Apa yang disampaikan oleh Bapak Andreas boleh sampai kepada anak-anakku sekalian dan mendapatkan pengajaran yang baru di mana Tuhan menolong dengan pertolongan dari Roh Kudus-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh beliau, kita akan berdoa sebentar. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala hal yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat janji firman yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah apa yang disampaikan oleh Bapak Andreas nanti akan masuk dalam hati dan pikiran kami dan akan menjadi panduan dalam kami melangkah hari lepas hari. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami semua anak-anak-Mu di sini Tuhan mengerti apa yang akan menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sudah siap semua ya? Ini ada kelas balita, ada kelas kecil, dan ada kelas besar. Sudah kenal sama Om belum? Kenalin ya. Ini Om Andreas. Kalau ketemu di jalan panggil, halo Om. Gitu ya. Ada yang lupa. Om lupa pakai masker. Ya, sebentar. Iya. Aduh. Iya. Kita pakai maskernya dulu ya. Iya. Adik-adik, sekarang Om sudah pakai masker. Adik-adik juga, anak-anakku juga, kalau keluar sekarang harus pakai masker. Ya, bentar. Ya. Tadi sudah ada pujian oleh Bu Mur. Sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bu Yuli. Sekarang Om Andreas mau cerita. Ayo. Ngomong-ngomong, pagi ini tadi mau sekolah minggunya dibangunin atau bangun sendiri? Hah? Atau malah bapak ibunya lupa ya bangunin anaknya untuk sekolah minggu? Ayo, ngaku ayo, coba. Hah? Bangun sendiri? Apa dibangunin? Wah, luar biasa. Ternyata anak-anakku semua bangun sendiri ya. Pengen dengarkan firman Tuhan di sekolah minggu pagi hari ini. Hebat. Memang anak-anak sekolah minggu GITJ Kudus, anak-anak yang istimewa. Jempol untuk kalian semua. Cerita dari Om Andreas ya. Tadi sudah dengar firman Tuhan. Ini Om Andreas mau cerita. Ada seorang anak ya. Kita sebut saja Budi ya, begitu ya. Kita sebut Budi. Budi ini punya saudara-saudara, punya orang tua ya. Pada suatu saat Budi pergi bertamasya. Piknik. Ya. Kalau orang Kudus bilang ngelencer ya, gitu ya. Ayo siapa yang pernah diajak orang tuanya ngelencer? Ayo, kemana ngelencernya? Kalau Budi ini diajak berlibur orang tuanya di satu tempat yang dingin suasananya, banyak pohon yang menghijau,
ada hamparan rumput yang luas sehingga suasananya jadi sejuk, nyaman dan indah. Tapi karena di pegunungan tentu dingin ya. Jadi mereka pada pagi harinya bermain air, bermain lari-larian ya. Mungkin adik-adik, anak-anak juga begitu ya. Nah, malamnya mereka kemudian bakar-bakaran. Nah, ada yang bakar jagung, ya. Ada yang bakar sosis. Nah, akhirnya sampai larut malam. Kemudian tidurnya si Budi telat dong, ya. Sampai tengah malam baru tidur. Nah, besoknya bapaknya Budi tadi coba bangunin Budi, ya. Budi, bangun ya nak. Hari ini hari Minggu. Kita sekolah Minggu. Nah, si Budinya masih ngorok. Dibangunin lagi. Budi, ayo nak. Sekolah Minggu yuk. Sudah mulai siang loh. Sudah jam 7. Kan sekolah minggunya mulai jam 8. Ya. Dibangunin lagi. Budi, bangun yuk nak yuk. Sudah siang. Ke sekolah minggu, ya. Nanti dengerin ceritanya Pak Andreas. Ternyata si Budi masih tidur, gak mau bangun. Anak-anakku, bantuin yuk. Bangunin Budi, ayo bilang bareng. Budi, bangun Budi. Kita mau sekolah minggu. Ayo, mana nih suaranya? Budi, bangun yuk. Kita mau sekolah minggu. Ayo, yang kencang lagi. Budi, bangun yuk. Kita sekolah minggu. Akhirnya si Budi bangun dan bertanya, buat apa toh Pak harus pergi ke sekolah minggu? Pertanyaan menarik ini. Anak-anakku tahu nggak? Ayo, kenapa anak-anak harus pergi sekolah minggu? Ayo, ada yang bisa jawab? Yo, yang kelas balita belum bisa jawab ya kelihatannya ya. Yang kelas kecil, kenapa harus pergi sekolah minggu? Ayo, itu ada yang ngacung itu di sana itu. Yang kelas besar, ayo. Pada ngacung semua, tahu semua ya. Iya, setiap hari Minggu orang tua kita mengajak kita pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Ya. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita dan kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Ya, selain seperti tadi ada menyanyi dengan Bumur tadi, juga mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena di dalam Alkitab firman Tuhan ada ajaran-ajaran yang berguna untuk kehidupan kita. Ya, kira-kira Tuhan menghendaki anak-anak dan adik-adik ini rajin atau malas sekolah minggu? Ayo, rajin atau malas? Ayo, mana nih anak-anakku? Ayo yang balita, ayo dibantu. Adik-adik harus rajin sekolah minggu atau malas sekolah minggu? Ayo, Om mau dengar. Mana nih suaranya? Malas? Waduh, kok malas ya? Yang kelas besar nih, kelas besar. Tuhan menghendaki kita anak-anaknya rajin atau malas sekolah minggu? Coba.
Oh, luar biasa. Tuhan menghendaki anak-anaknya rajin sekolah minggu. Ayo kita katakan bareng-bareng, aku mau rajin sekolah minggu. Ayo sekali lagi, aku mau rajin sekolah minggu. Oke? Sekali lagi ya, katakan dengan gerakan, aku mau rajin sekolah minggu. Begitu ya. 1, 2, 3. Aku mau rajin sekolah minggu. Iya, memang anak-anakku adalah anak-anak yang istimewa, anak Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, pada saat adik-adik pergi sekolah minggu, adik-adik akan menerima ajaran dari Tuhan, menerima cerita bagaimana Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Karena kalau kita selalu rajin dan mau baca Alkitab, kita selalu mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan menjaga kita. Doakan selalu orang tua kita, doakan saudara-saudara kita rajin baca Alkitab, maka Tuhan menyertai hidup anak-anak dari sekarang sampai dewasa nanti. Tuhan akan memberkati hidup kalian. Nah, anak-anakku, kiranya demikian cerita dari Om ya. Semoga anak-anakku semua semakin hari semakin diberkati dan betul-betul menjadi anak yang istimewa, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan sebagai tugas ya, sebagai tugas dari Om Andreas, ada satu ayat hafalan. Nah, dari mana? Ayat hafalannya kita ambil dari Amsal tadi yang dibaca oleh Ibu Zuli. Amsal 3 ayat 5a. Pendek saja ya, pendek saja. Amsal 3 ayat 5a. Demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, kiranya Tuhan memberkati anak-anakku semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, hingga anak-anak-Mu hari ini boleh menerima kesehatan, boleh bersama-sama dengan orang tua untuk mengikuti sekolah minggu, walaupun secara daring. Tapi kami percaya kerinduan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kerinduan kami untuk mendengarkan sabda-Mu terus ada membara hidup di dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus dan terus mendekat kepadamu. Tuhan, kiranya firman yang kami terima hari ini boleh mengingatkan bahwa begitu besar kasih-Mu kepada kami, begitu luar biasa Engkau mengasihi hidup kami. Kami adalah manusia yang tak berdaya, manusia yang penuh dosa, tapi sungguh Engkau hadir ke dunia ini. Itulah kasih yang luar biasa yang boleh kami terima di dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan, ajari kami, untuk kami juga bisa mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami boleh bukti nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kehidupan kami dengan orang-orang di sekitar kami, untuk memperlihatkan bahwa kasih-Mu nyata ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan jikalau sebentar lagi kami hendak selesai ini Tuhan, kami serahkan, Engkau berkati rumah kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan ampunilah Tuhan kesalahan kami, dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Anak-anak yang luar biasa, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, kita akan mempersembahkan untuk Tuhan. Kita siapkan dulu persembahannya.
Oke, ternyata sudah siap. Kita naikkan pujian, Ku beri persembahkan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Oke, kita akan bersama-sama tunduk kembali kepala kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang kepadamu kembali. Kami mempersembahkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Walaupun hanya sedikit, tidak sebanding dengan apa yang Engkau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami, bapak ibu kami, mamah papa kami berserahkan di dalam tangan-Mu untuk pekerjaannya. Biarlah Engkau berkati sehingga boleh menjadi sarana berkat buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Haleluya, amin. Tiba waktunya kita akan bersama-sama menyelesaikan ibadah online kali ini. Tapi sebelumnya saya akan berterima kasih kepada semua yang sudah terlibat di dalam terlaksananya berlangsungnya ibadah online ini. Pak Andreas, terima kasih untuk firman-Nya, untuk ceritanya yang luar biasa. Pak Pras yang sudah menolong kita sehingga saya bisa dengan cantiknya seperti ini tampil di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada Bu Yuli yang juga sudah membaca firman Tuhan dengan baik sekali. Saya juga berterima kasih kepada Mas Nathan, Mas Cornel. Wow, itu bisa untuk inspirasi adik-adik semua, anak-anakku semua untuk bisa memainkan musik, belajar musik dengan baik sehingga bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih juga untuk Pak D. Edi Gutomo yang sudah menolong saya dan semuanya sehingga suara saya yang merdu ini bisa sampai ke telinga adik-adik dan anak-anakku semua. Terima kasih, bersyukur sekali kepada Tuhan karena ibadah ini boleh diselesaikan dengan baik. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk minggu depan boleh bersama kembali di dalam ibadah online. Haleluya. Bye-bye. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh